Halo saudara-saudaraku di mana saja berada. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara-saudaraku dengan harapan semoga dalam keadaan sehat selalu dan tentu saja selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali ingin mengajak kita berdiskusi masih tentang topik peraturan gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 22 tahun 2025 tentang tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT. Pada video-video sebelumnya kita lebih fokus pada tunjangan perumahan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk berdiskusi pada tunjangan transportasi dan apakah ada potensi penyalahgunaan keuangan negara. Tentu kita akan diskusikan, apalagi tadi ada sempat muncul di media soal GMNI Cabang Kupang yang telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Saya ajak kita untuk kita langsung mengutip dari media tentang sikap resmi GMNI Cabang Kupang yang telah melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tadi. Dikutip dari koran media Selasa 9 September 2025. GMNI Kupang laporkan kenaikan tunjangan DPRD 41,4 miliar ke Kejati. Dewan Pimpinan Cabang GMNI Kupang resmi melaporkan polemik tunjangan, transportasi dan perumahan pimpinan dan anggota DPRD NTT ke Kejaksaan Tinggi NTT. Laporan tersebut diterima oleh staf pelayanan hukum pengaduan terpadu satu pintu Kejati NTT pada Selasa 9 September 2025. Kami datang untuk menyampaikan laporan masyarakat. Sebagai organisasi kepemudaan, kami punya tanggung jawab moral untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, ujar Bendahara GMNI Kupang Donsius Mangi kepada wartawan. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT, Raka Putra Darmana yang dikonfirmasi koran media belum memberikan pernyataan resmi. Nah, terhadap persoalan ini, saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk kita berdiskusi lebih fokus ke persoalan tunjangan transportasi. Tentunya kita mendasari diskusi kita dengan soal tunjangan transportasi tersebut. Apakah wajar 29 juta rupiah per bulan? Nah, tentu kita mengawali diskusi kita rujukan hukum yaitu pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017. Saya kutip ketentuan tersebut. Pasal 17 ayat 2, besaran tunjangan transportasi sebagaimana pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ayat 4, pasal 17 ayat 4, besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan pimpinan dan anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan operasional
kendaraan dinas jabatan. Artinya kalau kita kutip dari ketentuan ini, biaya yang harus dikeluarkan hanya cukup untuk sewa, tidak menyangkut biaya perawatan dan biaya operasional. Nah, terhadap ketentuan peraturan pemerintah tersebut, kita lanjut merujuk kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, di mana pada poin 5 huruf D, Surat Edaran Mendagri tersebut menyatakan sebagai berikut: penentuan besaran tunjangan transportasi sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk 1 bulan, namun tidak diperkenankan untuk menggunakan sewa kendaraan harian. Selain itu, untuk standar kendaraan dimaksud tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, rasionalitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, besaran tunjangan transportasi dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan. Nah, ini kalau kita merujuk kepada kedua ketentuan ini, peraturan pemerintah dan Surat Edaran Mendagri, secara jelas menyatakan bahwa tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam menetapkan jumlah tunjangan tersebut. Nah, dari penyampaian di atas dapat disimpulkan 2 hal. Yang pertama, besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. Kemudian yang kedua, besaran tunjangan transportasi tersebut tidak boleh dihitung biaya peralatan dan biaya operasionalnya. Nah, dari kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tentu kita sampai kepada pertanyaan yang harus dijawab adalah, patutkah, wajarkah, dan rasionalkah tunjangan transport DPRD NTT sebesar 29 juta per bulan? Nah, ini saya tadi melakukan semacam pantauan kecil-kecilan terhadap harga sewa mobil di Kupang, tapi saya rasa tidak elok kalau saya sampaikan hasilnya di sini, karena persoalan tersebut telah dilaporkan ke pihak Kejaksaan Tinggi NTT, maka biarlah pihak Kejaksaan Tinggi yang berwenang untuk menyampaikannya dalam proses untuk mengusut persoalan ini, sehingga akhirnya nanti biarlah pihak kejaksaan yang menyatakan apakah persoalan pembayaran tunjangan transportasi sebesar 29 juta per bulan ini dapat dikategorikan berpotensi untuk merugikan keuangan negara. Itu sudah menjadi ranah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Demikian Bapak Mama Bapak Saudara semua, diskusi kita pada kesempatan ini.
Saya berharap barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, kritik, saran, dan masukan, silahkan ketik di kolom komentar dan kita akan mendiskusikannya lebih lanjut. Dan pada akhirnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada sambutan dan atensi yang luar biasa dari saudaraku di mana saja berada, yang tentu saja sangat menambah semangat kami untuk dapat menampilkan video-video berikutnya ke depan, terkhusus menyangkut penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di negara tercinta kita, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Demikian dan salam.